Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qulbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Pengumuman dululah malam ini Mbah Isa perayaan Isra Mi'raj di rumah Haji Yadi Jalan Cempaka. Penceramah Habib Muhdar, cucu Habib Solih Tanggul. Malam ini Mbah Isa yang mana kedahaur. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 199. Ada batasnya lah, pas di tengah-tengah itu. Halaman 199. Baris ke-18 dari bawah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarruahu. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu apabila kasih ia akan hambanya. Jadi Allah itu berisi kebiasaan sidin bagawi. Apabila cinta lawan seseorang, maka didatangkan akan orang tersebut, didatangkan akan dia bala. Nah, jadi kita jangan merasa aneh lawan bala. Nah, bala itu tanda Tuhan sayang. Nah, garing tanda Tuhan sayang. Kada berduit tanda Tuhan sayang. Dihina akan makhluk tanda Tuhan sayang. Macam-macam. Bahkan kacucuk jarum aja gin sakit baduh tanda Tuhan sayang. Nah itu. Hingga apalagi mun balanya itu beruntun hingga mendengar oleh Allah Ta'ala akan tadarru'nya. Nah, yaitu akan pintanya yang papa dan sangat hajatnya itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu menjulung bala lawan seseorang tuh supaya inya tadi mau berdoa, mau meminta, mau merasa bahajat benar dengan Allah. Nah, maka Allah ketujuh mendengar suara orang tersebut, tapi suara meminta, suara bermunajat, memohon. Nah, suara itu terbit dari hati yang papa tadi. Nah, yang ada berisi perasaan, rasa kada kau apa-apa lagi, rasa kada ada berisi apa-apa lagi yang diandalkan. Lalu mengangkat tangan lawan Allah Ta'ala meminta. Nah, maka permintaan hamba nih yang terbit dari hati yang papa, nah itu suaranya itu dicintai oleh Allah. Maksud suara di sini ya orangnya yang dicintai, bukan hanya suaranya, Bang. Allah ketujuh lawan suaranya aja, maksudnya ketujuh lawan orangnya. Nah, bukan hanya suaranya aja yang diketujuhi, orangnya itu maksudnya. Jadi misal ada orang di kampung penyembahyang benar ketujuh berjamaah, tapi miskin, kita perhatikan orang itu, maka orangnya alim pulang. Ketujuh beribadah, ketujuh baca salawat, baikan orangnya, penguruhingan. Lalu kita lihati hidupnya miskin. Ada kita nih misalnya sembahyang kambing
balang sapian nuntut ilmu tapi mau sugih mobil berendak makanya kukut gigih lagi berhembur di halaman. Lalu kita nih berucap, kita yang bongol nih berucap, kenapakah acil tuh salahnya di manakah salahnya aja, maka miskin aja hidupnya aja. Nah, luput pada kayak itu, jangan kita berucap di mana yuk acil tuh salahnya lah aja, maka miskin hidup. Ada salahnya orang tuh. Di situ andaknya kecintaan Allah terhadap orang itu. Nah, jadi Allah menghendaki orang tuh terus menerus lawan Tuhan bapingkut. Nah, sebab kita ini bila inya dalam keadaan lapang, biasanya berdoa nih itu biasa-biasa. Sugih berdoanya biasa-biasa aja. Kada hutang berdoanya biasa-biasa. Awak sihat berdoanya biasa-biasa. Tak coba jawab garing pian. Kemana-mana berobat sudah kada ampih-ampih. Nah, maka dokter menakutani pulang. Belum lagi suara sana suara sini pulang memberi takutani pulang. Belum bila beurut, diurut menurut japayan ulun ni pian cilai aja. Kada sampai seminggu lagi sako aja. Nah, makinnya yang gitir-gitir. Nah, orang nang kaya itu biasanya berdoa itu luar biasa tuh. Anunya angkat tangannya kada ingat dipanat lagi, tegang semalaman. Nang kaya ini bujur-bujur bahajat lawan Tuhan. Ya Allah, kada ada lagi lempian aja pang lagi nah. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nang kaya itu. Nah, jadi mun hendak melihat ciri orang itu dicintai Allah, bala ada tarus di dirinya, kada beampihan. Dan adab yang ketujuh ini dalam meminta adalah adabnya. Kena adabnya ada 10. Bila 10 itu kita laksanakan, maka berhak kita dikabulkan oleh Allah doa-doa kita tadi. Nah, selambat-lambatnya di surga. Sayuqiyanya bahwa ini yang ketujuh. Arti sayuqiyanya itu hendaknya bahwa diputuskan dan diyakinkan bahwa doa itu dengan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi bila kita berdoa, kita disuruh bersangka baik, bersangka putus bahwa doa kita itu diterima oleh Allah. Jangan model kayak kada percaya nih toh, perasa kuasa kada diterima sekoleh aja. Nah, kita aja sudah bersangka kada bujur, dan ia itu benar akan harapnya. Nah, disuruh berharap ganal lawan Tuhan bahwa doanya itu diterima oleh Allah. Bahwa dan ia benar akan harapnya pada doa itu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi menyuruh kita tuh bersangka baik lawan Tuhan bila berdoa bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ujar Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a qalbin ghafilin. Nah, itu barisnya sempat memberisi. Artinya, ya Nabi, pinta oleh kamu doa akan Allah Ta'ala. Artinya pinta aja lawan Allah Ta'ala. Padahal kamu, maksud padahal itu keadaan kamu itu yakin dengan diperkenankan oleh Allah. Nah, disuruh kita berisi keyakinan bahwa doa kita diperkenankan oleh Allah. Dan ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala itu tiada memperkenankan doa daripada hati yang lalai. Nah, jadi doa itu salah satu syarat diterimanya hati kita jangan lalai lawan Tuhan. Dasar bujur bang, cakap kita tuh misalnya berhadap lawan orang sugi meminta bujur-bujur berhadap. Nah, bujur-bujur berhadap kada kawa mudah kayak satayuhnya nih hati. Nah, yakni tiada hadir hati serta Allah. Hadir hati nih supaya mudah dipaham lah. Nah, ini bilanya asal paham sifat 20 nyaman memaham. Hati hadir nih waktu kita berdoa nih nah kita sadar ini sekurang-kurang hadir lah. Kita sadar bahwa kita sedang meminta. Nah, itu sekurang-kurang hadir tuh. Nah, amun kita berdoa tapi hati kita rasa kada meminta,
rasa di pasar hati misalnya atau rasa di mana, nah itu kakak hadir hati naranya sadar dulu kita meminta imbah itu pulang kita bersyukur lawan Tuhan, ditulungi Tuhan kau meminta, nah itu termasuk hadir juga naranya bersyukur berterima kasih lawan Tuhan karena kita ditulungi Tuhan kau meminta. Nah berarti apabila kita sadar bahwa kita kau meminta ini pertolongan Allah Ta'ala juga, berarti waktu kita meminta itu kita sebenarnya diperlihatkan kebaikan Allah. Ya kalau diperlihatkan kebaikan Allah nampak di diri kita, maka yang kita lihatin itu sebenarnya kebaikan Allah waktu kita berdoa. Hadir sudah hati itu. Terus sekurang-kurangnya hadir. Dan adab yang ke-8, sayugyanya bahwa ia bersungguh-sungguh meminta doa itu. Nah, ada kesungguhan. Ciri sungguh-sungguh tugul. Nah, kadang mau meminta berdoa itu udah kayak panas-panas tahi ayam. Bila wayah viral doa ini itu hanyar dibaca. Itu ampihai, sudah viral. Kadang mau. Jadi membaca doa ini itu tugul. Ada paham orang Jawa tugul. Anu Jawa bahasa daerah aja. Orang bahasa Indonesia aja. Ulun pun bahasa Indonesia kalau komunikasi lahu lidah baik yang bahasa seadanya aja ya kalau. Nah, Nabi menyuruh jangan dingalih-ngalihi. Jangan mengalih-ngalihi diri itu nah. Seadanya aja. Moha yang ke situ ya yang ke situ pang sudah. Kata kau dirubah-rubah. Nah, seadanya. Jadi yang paham alhamdulillah, kada paham kada apa-apa. Nah, itu. Makanya orang jauh sini orang Jawa sana. Nah, makanya bila orang jauh orang Jawa itu belajar lawan guru di kampungnya juga. Maka itu yang bujurnya. Jangan belajar di kudu kampung orang jauh benar. Lain wilayahnya. Nah, misalnya yang di Sumatera, ada guru di Sumatera yang parak rumah seorang itu yang didatangi. Kayak itu. Ini termasuk adab-adab kita. Guru yang jauh sana online kita asik menonton, guru di rumah kada didatangi orang pengajian. Nah itu yang penting. Nah jadi adab yang ke-8 ini sayugyanya bahwa ia bersungguh-sungguh meminta doa. Dan ciri bersungguh-sungguh yaitu mengekalkan akan dia. Nah itu bacaannya. Arti mengekalkan itu istiqomah. Bahasa orang Banjar tugul. Nah istiqomah aja kita. Nah kalau bertambah siti istiqomah, ada narannya orang Jawa nih tuh. Mengekalkan akan dia. Nah, cuma nih kita nih kada bisa pang mengekalkan dan mengulang-ulangi akan doa itu. Sulit kita apabila niatnya kada bujur. Niat tuh berdoa hendak kabul sudah kada bujur menurut ilmu tasawuf lah. Sebab bisa ampih gininya kada kawa tugul, kada kawa istiqomah. Kada kawa istiqomah sebab bilanya kapan babila aja ya kalau ada kabul juga aja hampir sudah berdoa ya kalau kayak hendak istiqomah. Jadi syarat istiqomah tuh niat dibujurakan dulu. Amun niat sudah salah niat hendak kabul, apalagi niat hendak lakas, apalagi niat isuk juga Tuhan aja. Sugihakan ulun paling sugih sekampungan, isuk juga Tuhan aja. Ternyata isuk ada kabul, ampih berdoa. Jadi mau niat kada bujur, kada kawa mengekali ini. Maka kayak apa supaya doa kita, bahkan bukan hanya doa lah, supaya seluruh ibadah kita menjadi yuqarribuni ilallah, menjadi mendekatkan kita lawan Allah. Pertama niat bujurakan. Sayang umur tak buang-buang, iya habis juga umur. Sehari sama-sama menjalani sehari, seminggu, sebulan, setahun mati. Kayaknya kalau
ujung-ujungnya tapi kita kada berhasil yuqarribuni ilallah nih tuh amal ibadah kita nih kada mendekatkan kita lawan Tuhan gara-gara niat tak salah. Nah, niat yang mudah aja nah supaya kita termasuk ahlullah, keluarga Allah. Maha suci Allah bakal warga lah. Ini perumpamaan aja, istilah. Artinya orang yang qarib minallah, yang dekat dengan Allah. Nah, niat berdoa atau niat mengapakah seluruh ibadah hendak melihat akhlak Rasulullah. Kita tuh ketika ditanya, apalagi bulan Maulid ini, bila ditakuni orang nyawa cinta lalu Nabi, cinta bener aku aja. Takuni ya, nyawa ini pasti kada cinta, tempiling kan nyawa aja. Ya kalau kita ini pasti mengaku cinta lawan Nabi, ya kada. Amun bujur cinta, hendak kada melihat. Mun dasar bujur cinta kita tuh hendak bener melihat, ya kada. Adakah kita perasaan hendak bener melihat? Bisa kada ada kok. Berarti kada bujur pengakuan cinta ninto. Amun dasar bujur-bujur mengaku cinta, hendak benar melihat, kada kawa melihat orangnya, akhlaknya barang dilihati dulu. Nah, akhlaknya dulu dilihati. Maka kita berudu hendak melihat akhlak Rasulullah. Kita beristinja melihat akhlak Rasulullah. Niat kita ninto nah. Hendak sembahyang nih nah, hendak napa? Hendak melihat akhlak Rasulullah. Berdoa bang, hendak melihat akhlak Rasulullah. Kalau kita hendak melihat akhlak Rasulullah, waktu berdoa hendak melihat akhlak Nabi, kelihatan sudah. Kabul hajat sudah. Karena ini gawiannya Rasulullah. Sembahyang gawiannya Rasulullah, berwudu gawiannya Rasulullah. Bersedekah bang, hendak menuruti akhlak Rasulullah. Kelihatan sudah anak Nabi di awak seorang. Nah, kabul hajat inilah yang menjadi cita-cita orang-orang solehin. Nah, jadi kita kada perlu lagi meniat itu kada bujur tuh jangan diharagu. Nah, masalah urusan dunia pang taslim ilallah. Arti taslim itu kita sarahkan pengaturannya lawan Allah. Ya Allah, urusan dunia pian yang mau urusakan. Bertawakal kita lawan Tuhan sudah pian aja Tuhan yang mau urusakan. Hendak sugih kah tasarah pian, miskin tasarah pian, mengkawa sugih bang. Ya kalau menggimiti itu bisa. Urusan sihat, urusan garing itu urusan piat, urusan dunia aja Tuhan kada apa-apa, kada masalah bang. Cuma mengkawa sihat bang Tuhan masalahnya mun sihat nyaman beribadah, amun sugih nyaman berbari-bari. Bagus saja nang kayak itu. Tapi kita taslim lawan Tuhan, jangan mengatur-atur Tuhan, jangan urusan dunia ini kita yang mengatur sampai wani berucap isuk Tuhan atau kita mengatur nernya. Ulun sihatakan Tuhan isuk, itu kita yang mengatur, artinya tasarah Tuhan ya sudah. Kayak itu syariat dijalani. Nah, kenapa syariat dijalani? Hendak melihat akhlak Nabi. Nah, ini niat yang bujur. Inilah hakikat dari mutabaah batiniyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari-hari berdoa warzuqna mutaba'atan nabi zahiran wa batinan. Warzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Nah, zahirnya sudah kita kawa baudo tuh mutaba'ah zahir sudah, tapi bujur-bujur belajar caranya. Baudo kada basah siko. Kayak apa? Baudo ingat sini aja nah, di bawah dagu ini kada basah, kada sah wudunya. Wajib separuh golo ini nah karena banyu. Belajar bujur-bujur, jangan ilmu dedengaran. Belajar berkitab bujur-bujur. Fikih belajar berkitab bujur-bujur. Nah, ini wajib basah di sini nah, sampai ke sini. Jangan ingat sini aja. Meninggat sini aja kada basah dari sini kada sah. Karena nih wihang nih wajib karena banyu, batas wihang wajib supaya nyata karena wihang tau 4 golo sedikit basah. Nah, sama siku ini ingat sini memang ingat sini wajibnya, tapi supaya wajib supaya nyata karena banyu talabih sedikit ya kalau. Nah, kayak itu.
umur 70 tahun sudah hanya aja tahu baru sampai ke sini. Kayak apa ya kalau maka bini 4. Nah, kayak apa nasib. Tapi sugih aja orangnya ya kalau. Nah, amun kaya itu jangan pamalar barang. Ya kalau pintangan kita pemurah di situ Tuhan sayang lawan kita pulang. Nah, kayak itu caranya. Nah, jadi apabila kita kawam mengubah niat menjadi hendak semata-mata tujuan hendak melihat akhlak Nabi, inilah yang paling mudah memaham mengikut akhlak Rasulullah secara batiniah. Paling mudah caranya. Ini biar guru sekumpul nih kada ulun begayaan. Nah, maka insya Allah kita masuk kategori ahlullah, orang parak lawan Tuhan. Jadi parak lawan Allah tuh caranya hanya mutabaah kepada Rasulullah, tetapi bukan hanya secara zahir, tapi mutabaah secara batin. Nah, kayak apa mutabaah secara batin? Niat dibujurakan. Itu aja, mudah aja. Kadang ngalih, jangan mengalih-ngalih. Jam 2 belajaran ilmu hakikat, apakah jam 2 tengah malam mengalih-ngalih naranya cakap yang berhantup lawan binihan malam Jumat pulang. Ya kalau nah, ujung-ujungnya kena kada sembahyangan. Akun dibunguli hantu. Ngalih juga. Nah, kita wah ini anak Salamat ikuti yang bujur. Nah, kita Kalimantan Selatan, Kalimantan ini nah imamnya guru sekumpul, ikuti yang bujur, jangan pinaba menyiwah-nyiwah nih tuh. Nah, sudah dipadahkan rahasianya nih. Papatinnya nih kada ulun begayaan lagi. Maka asal kita niat nang kaya itu kawa kita istiqomah berdoa, karena tujuan kita berdoa tadi hendak melihat akhlak Nabi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, amun kita melihat akhlak sidin, melihat akhlak sidin, insya Allah dibuka akan hijab melihat sohibul akhlak kainanya. Nah, insya Allah dibuka akan hijab melihat sohibul akhlak. Nah, itu asal istiqomah niatnya nintu. Jadi urusan yang dunia yang mahaur kita, yang mawaswis hati kita tadi supaya kita hendak ini hendak itu segala macam, kita sarahkan lawan Tuhan. Nah, urusan nafsu pulang keinginan ini itu segala macam. Nah, nafsu tadi itu urusan pelajaran sifat 20 maanunya memiyuk apa jurang mengiyuk nafsu itu. Nah, itu pelajaran sifat 20. Nah, panjang kisahnya itu kata kawan lawas kada baca kitab kena memandaran itu kita. Nah, terus ya Allah. Mana tadi sambungannya? Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Artinya bahwasanya Allah taala kasih ya akan orang yang bersungguh-sungguh hati di dalam meminta doa. Nah, bersungguh-sungguh hati di dalam meminta doa. Dan adab yang ke-9, sayyogyanya ia memulai akan doanya itu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kita biasa aja sudah ya kalau bismillah, alhamdulillah, salawat nah itu. Atau dimulai dengan Fatihah, boleh juga Al-Fatihah aja. Baca Fatihah hanya berdoa bisa juga nang kayak itu. Atau dimulai dengan zikrullah, berzikir dulu hanya berdoa bisa juga. Dan kata Salmah ibnul Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu ad-du'a illa istabtahahu bi qawli subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Artinya, tiada aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai akan doa melainkan ia memulai akan doanya itu dengan mengata subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Nah, bisa juga nang kayak itu tambahannya. Jadi banyak tambahan-tambahan doa itu. Nah, supaya doa tadi termasuk doa yang beradab di kita. Jadi sebelum berdoa bismillah,
alhamdulillah, atau ditambahi dengan yang subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab, misalnya tambahannya tadi nih toh. Nah, artinya maha suci Tuhan yang tinggi, yang terlebih tinggi, yang terlebih memberi akan hambanya. Dan lagi sunnah dimulai doa itu dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sunnah hukumnya sebelum berdoa membaca salawat. Salawatnya tasarah pian yang man hafal paling handap salawat sallallahu ala Muhammad, ya Allah tambahi sayyidina sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, paling handap benar sudah tuh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi nih, kenapa kita disuruh bersalawat? Ada alasannya. Idza sa'altumullaha 'azza wa jalla hajatan fabda'u bisalah fa innallaha ta'ala akhramu min an yus'ala hajataini. Nah, fa yaqdi ihdahuma wa yaruddul ukhra. Artinya, apabila meminta kamu akan Allah azza wa jalla sesuatu hajat, maka mulai oleh kamu dengan salawat atasku, ujar Nabi. Maka bahwasanya Allah Ta'ala terlebih murah ia daripada bahwa dipinta oleh seseorang akan dua hajatnya, maka memberi ia akan salah satu daripada dua hajatnya itu, padahal ia menolakkan akan yang lain. Nah, yakni adalah Allah Ta'ala itu menerima akan salawatnya itu, maka maha suci ia daripada tiada menerima akan doanya itu. Nah, jadi bilanya bersalawat di dalam doa, salawat itu kan kita meminta, termasuk Allahumma sholli, Allahumma meminta juga, memintakan rahmat untuk menambah-nambah rahmat untuk Nabi kita. Allah kabulkan nih salawat itu, termasuk juga supan Allah kadang mengabulkan doa kita. Sedangkan di situ ada salawat kepada Rasulullah. Dan seperti kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, man arada ayyas'alallaha hajatahu falyabda bis salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thumma yas'alu hajatahu, thumma yakhtimu bi salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu salataini wa huwa akhramu min yada'a ma bainahuma. Nah, wa huwa akhramu min yada'a ma bainahuma. Artinya barang siapa berkehendak bahwa ia minta doa akan hajatnya, maka hendaklah ia memulai dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memintai akan dia hajatnya, kemudian menyudahi ia dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bahwasanya Allah azza wa jalla menerima ia akan doa salawat itu, dan Allah Ta'ala itu terlebih murah ia daripada bahwa meninggalkan ia akan barang yang antara keduanya itu. Nah, jadi bismillah, alhamdulillah, salawat itu sekurang-kurangnya. Hanyar kita berdoa, hanyar ditutup pulang lawan salawat, hanyar alhamdulillah pulang. Maka di antara dua salawat itu supan Tuhan kada menerima. Nah, itu maksudnya. Artinya pemurah Allah Ta'ala. Sahdan, sunnah pula dimulai doa ini dengan katanya. Nah, jadi doa itu sebelum berdoa sunnah kita berucap dengan kata-kata ini. Nah, ini bagus benar. Amun handak, mun cangkal, tapi ini munnya saurangan lah. Amun kita di tengah orang banyak jadi imam, itu doanya tuh jangan terlalu panjang lah, kecuali makmum ketujuh panjang. Biasanya ibu-ibu banget tujuh panjang. Ayo makin panjang sini ketujuh aja. Nah, tapi kalau yang anak-anak muda, bila panjang sedikit aja berubah tuh jadi amon ya. Ampi amin. Jadi doa kalau tengah orang banyak tuh kita melihat situasi juga dulu. Nah, bila orang ketujuh kita mendengar doa kita, ayo aja panjangin situ. Tapi orang bila kada ketujuh mendengar suara kita, sederhana aja doanya. Ini bagus dibaca nah sebelum berdoa. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, itu kan termasuk wiritan juga nih toh. Jadi termasuk wiritan di Wirul Latif ada juga nih toh. 3 kali bulik membaca nih toh, hanya berdoa. Nah,
Tapi tetap dimulai dengan bismillah, alhamdulillah lah. Bismillah, alhamdulillah, salawat hanyar nih. Nah, itu. Kemudian maka dikatanya pulang disambung. Panjang sekalinya. Ini kata kuam kada dihafal bakarinah atau betating kayak nah. Ambil kitabnya betating kini langsung nah. Waktu baca doanya, saurangan juga di rumah kata bapak. Lain yang di peimaman bersupan ya. Ini saurangan di rumah tating kata bapak aja. Nah, hanya ditating, terpanjang sedikit nah. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitanir rajim wa syirkah. Artinya, hai Tuhanku yang menjadikan 7 petala langit, 7 lapis langit maksudnya, dan 7 petala bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang hadir, yaitu Tuhan yang satu dan yang memiliki akan Dia. Naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan hanya Engkau. Aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan syaitan yang kana rajam, dan daripada kejahatan kakawanannya, syirkah atau kakawanannya. Kemudian dikatanya pulang, panjang lagi. Allahumma inni as'aluka, kalunya bajamaah Allahumma inna nas'aluka ya kalau. Nah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, ini yang di Urdul Latif itu ada ya kalau. Artinya, hai Tuhanku, bahwa aku memohonkan ampun dan afiyah di dalam agamaku dan di dalam duniaku dan di dalam ahliku dan di dalam hartaku. Nah, hanyar sambung, Allahumma astur aurati wa amin rawati wa kashif kurbati wa ghfir zillati. Artinya, hai Tuhanku, tutupi olehmu akan auratku dan amankan olehmu akan takutku, dan hilangkan olehmu akan kesusahanku, dan ampuni olehmu akan kesalahanku. Nah, itu tanunya. Tambahannya, hanyar berdoa, tambahan yang dari kita pulang. Dan ketahui olehmu bahwa doa itu amat banyak. Nah, sudah amat bepandir ngelihat, jar amat banyak. Maka hendaklah, nah karena doa itu banyak, maka hendaklah kita, yang penting ujar pengarang kitab, membeningkan dengan barang yang engkau lihat akan dirimu itu di dalamnya itu, yaitu hadir hati. Nah, jadi doa itu banyak kasarah kita, yang ianya kita melihat hati kita hadir kada hati waktu berdoa, itu yang penting. Nah, dan setengah daripada yang banyak itu yaitu doa Nabi Haidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Nah, ini penting juga nah. Kalau ada orang bertakun, nyawa tahulah dia doa Nabi Haidir lawan Nabi Ilyas. Nah, ini ada jawabannya nah, yaitu apabila sidin berdua itu berdapat keduanya dalam setiap musim sidin itu bertemuan, maka tiada bercerai ia keduanya, melainkan membaca keduanya itu akan doa ini nah. Jadi ini doa, bacaan doa ikung Nabi bila bertemuan sebelum berpisah membaca doa ini. Doanya ini nah termasuk wiritan lah. Ini guru bari mendakan wiritan. Nah, yaitu bismillah. Nah, hendak berisi nah ulun begimitan membanunya. Ini bagus nih dia malakan lah. Ini amalan ulun bahari, lagi rajin. Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Nah, itu nyaman aja kalau diberisi gini ya kalau. Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah. Sambungannya pulang, masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Sambungannya pulang, masya Allah, al khairu. Nah, tuh al khairu kulluhu biyadillah. Nah, sambungannya pulang, masya Allah, ma yasrifus su'a, ya yasrifus su'a illallahu. Ulangi nah, bismillah, masya Allah, la quwata illa billah, masya Allah, kullu ni'matin faminallah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah, masya Allah, ma yasrifu su'a illallah. Yang mana sawah Darussalam suah menerima ijazah nih, amun kada suah katahuan pangulir.
Ada cangkal tuh. Artinya dengan nama Allah. Barang yang dikehendaki oleh Allah itu niscaya jadi. Tiada upaya melainkan dengan Allah. Barang yang dikehendaki oleh Allah itu niscaya jadi. Bermula segala nikmat itu maka yaitu daripada Allah. Barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala niscaya jadi. Bermula segala kebajikan yaitu sekaliannya itu jadi dengan kudrat Allah. Barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu niscaya jadi. Tiada yang menghilangkan akan kejahatan itu melainkan oleh Allah. Nah, membacanya ya tadi itu 3 kali bulik lah. Dan barang siapa membaca doa ini pada tiap-tiap pagi 3 kali. Jadi pagi aja kamarian kan usah. Tiap besukan 3 kali bulik. Niscaya sentosa. Arti sentosa itu aman, terpelihara daripada terbakar. Nah, jadi dirinya, hartanya selamat dari kebakaran. Dan sentosa aman, selamat daripada karam, kebanjiran. Nah, dan sentosa selamat aman daripada kecurian. Kecurian itu ya kemalingan. Bahari ulun suah mengisahkan, baharilah sedikit pergi sana. Dahulu di daerah Gunung Pengarun sana, bahari itu orang ramai menyingso ya. Kalau di situ orang menyingso dulu orang pernah beri 4 kawan pas libur, 4 kawan bukan penyingsuan. Nah 4 ke atas gunung sana menyingso itu naik ke atasnya uyuh benar. Pas bulikannya tuh singso tuh ditinggal di situ, ditukupi lawan daun. Nah cuma berhilangan. Jadi jar kawan bawakah tinggal ginjulun daripada ulun menyahan ya kalau kata kamu nyahan singsun ini tinggal ginjulun mau ditinggal jinya lu ngalihnya lu mina hilang ada apa ditinggal aja lun. Padahal ulun tuh daripada sampai jangan menyahan ham tinggal aja lun tukupi lawan daun-daun ini ulun baca akan ini. Nah itu batu bulikannya kami sanjak pas paginya kasih itu pulang nerusakan gawian takudan saya daun-daun ini pian takudan saya tapi barangnya ada rupanya kada aku angkat sako. Nah ini apa takudan saya anunya tuh. Hah? Antara aja bang kada manusia warik palihat warik manusia planet kan ini ya kalau pindah kayak bagai gerigi-gerigi. Nah itu ini sedikit lagi lah masuk ke pasal ngetanggung. Nah dan adab yang ke-10 yaitu adab yang batin, yaitu asal daripada diterima akan doa itu, yaitu hendaklah ia taubat daripada maksiat dan mengembalikan sesuatu yang dizalimnya, yakni yang dianiayanya itu kepada orang yang mempunyainya, dan berhadap ia semata-mata hatinya itu kepada Allah. Nah 10 adab ini. Nah jadi adab yang ke-10 ini kita bertaubat. Jadi mun ditakuni, mun kita nih bertakun lawan siapakah kita? Kenapa yulah aja aku bila berdua kada mau kabul? Jangan-jangan kita kada tapi mau bertaubat juga. Nah itu mungkin. Nah wallahu a'lam. Geus itu gin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.